Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan melakukan tugas critical thinking yang berupa podcast. Perkenalkan, nama saya Hilyah Aurelia Annafia R dengan NIM 1024250037. Kenalkan, nama saya Dava Arista Maulana dengan NIM 10242501. Perkenalkan, nama saya Felicia Yumina Kiotemis Begio dengan NIM 1024250488. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Kali ini kami akan membahas topik critical thinking dengan judul autonomi dan juga conformity. Topik ini akan membahas bagaimana seseorang akan mengambil keputusan, apakah berdasarkan kehendak atau pemikiran sendiri atau karena pengaruh lingkungan dan tekanan sosial. Untuk membahasnya secara menarik, kami menghadirkan dua tokoh yaitu autonomi dan conformity. Silakan pendapat kalian. Perkenalkan, aku adalah autonomi. Aku mewakili individu untuk berpikir secara mandiri dan mengambil keputusan berdasarkan nilai, prinsip, dan tanggung jawab pribadi. Menurutku, autonomi sangat penting karena setiap individu memiliki potensi mereka sendiri. Dengan bersikap autonomi, seseorang mampu menentukan arah hidupnya masing-masing. Autonomi bukan berarti egois atau menolak pendapat orang lain, melainkan mampu berpikir kritis, memilah pengaruh dari luar, dan tetap setia pada pendirian mereka masing-masing. Misalnya, seorang mahasiswa yang memilih jurusan mereka sendiri, tidak mengikuti mayoritas ataupun tuntutan dari keluarga yang menyesuaikan dengan kemampuannya diri sendiri. Kalau aku conformity, aku mewakili kecenderungan individu untuk menyesuaikan sikap, pendapat, dan norma terhadap lingkungan, serta harapan lingkungan sosial. Conformity sering dianggap negatif, padahal sebenarnya aku memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Dengan menyesuaikan diri, seseorang dapat diterima oleh lingkungan dari konflik dan menjaga keharmonisan dalam kelompok atau masyarakat. Namun, aku juga menyadari bahwa conformity bisa menjadi masalah jika dilakukan secara berlebihan, hingga membuat seseorang kehilangan jati dirinya atau mengabaikan keinginan sendiri. Contohnya, seseorang yang memilih jurusan kuliah karena mengikuti teman atau keluarga, karena takut merasa berbeda atau takut dikucilkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Autonomi dan conformity, banyak orang menganggap kalian saling bertentangan. Apakah itu benar? Tidak selalu, karena aku memang menekankan jati diri dan keaslian diri, tapi aku tidak menolak saran dari lingkungan luar. Yang salahnya tuh ketika seseorang terlalu memedulikan pendapat orang lain dan melupakan isi hatinya sendiri. Aku setuju, aku bukan tipe orang yang mengikuti secara membabi buta. Aku hadir agar seseorang bisa menyelesaikan diri dengan realitas sosial. Namun, aku bisa berdampak negatif jika membuat individu menekan keinginannya dan nilai pribadinya. Dalam situasi tertentu, misalnya pengambilan keputusan yang besar, itu mana yang harus kita utamakan? Kalau menurut aku, autonomi harus lebih diutamakan karena sesuatu yang berhubungan dengan masa depan seperti karir, pendidikan, yang kedepannya akan menjadi tanggung jawab masing-masing, itu sebaiknya berlandaskan dengan sifat autonomi. Aku setuju, tetapi tetap perlu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keputusan yang terlalu ideal tanpa mempertimbangkan realitas juga bisa menimbulkan masalah. Jadi bisa dikatakan kalau keputusan yang bijak itu adalah hasil dari pertimbangan keduanya. Benar, autonomi itu memberikan arah dan tujuan, dan conformity membantu keputusan tersebut tetap relevan dan dapat direkam dalam kehidupan sosial. Apakah seseorang itu bisa merasakan yakin dengan keputusannya jika terlalu mengikuti conformity? Tidak selalu. Mengikuti kelompok memang bisa memberi rasa aman, tetapi seringkali keyakinan itu rapuh. Jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan nilai pribadi, seseorang bisa merasa ragu atau menyesal di kemudian hari. Itulah pentingnya autonomi. Ketika keputusan berasal dari diri sendiri, rasa tanggung jawab dan keyakinan itu justru lebih kuat, meskipun hasilnya itu tidak selalu sempurna. Next question ya, apakah autonomi tidak berisiko membuat seseorang menjadi keras kepala atau individualis?
Itu bisa terjadi apabila otonomi itu disalahartikan. Otonomi bukan berarti tidak menerima saran dari luar atau menolak semua pendapat yang tidak sejalan dengan pendapat dia. Akan tetapi otonomi yang sehat itu justru menerima masukan dari berbagai pendapat, tetapi tidak lupa dengan jati diri mereka sendiri. Disinilah aku berperan, aku membantu individu melihat perspektif sosial agar tidak terjebak pada kepentingan pribadi semata. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap autonomi dan juga conformity? Media sosial sangat memperkuat pengaruhku. Tren, opini, viral, dan tekanan untuk ikut arus membuat banyak orang menyisihkan diri dapat demi diterima. Namun media sosial juga menjadi sarana bagi aku untuk mengekspresikan diri. Kuncinya itu jangan menelan informasi atau tren secara mentah-mentah. Di dalam dunia pendidikan nih, mana yang lebih sering muncul, autonomi atau conformity? Seringkali siswa didorong untuk menjadi conformity, seperti mengikuti cara belajar atau pilihan yang dianggap paling aman. Benar, tapi aturan dan norma akademik juga penting agar sistem berjalan dengan tertib. Masalah muncul jika ruang untuk berpikir mandiri tidak diberikan. Nah, terus gimana sih caranya diimbangin autonomi dan conformity dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan mengenal diri sendiri, nilai, minat, dan tujuan hidup. Kemudian pertimbangkan lingkungan dan dampak sosial dari keputusan tersebut. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya berasal dari diri sendiri, tetapi juga dapat diterima dan dijalani dengan baik dalam masyarakat. Jadi dari video kali ini dapat kita simpulkan bahwa autonomi dan conformity itu tuh memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Autonomi itu membantu individu untuk bertanggung jawab dan juga lebih mandiri, sedangkan conformity membantu individu untuk menyesuaikan dirinya di lingkungan sosial. Nah, oleh karena itu, sikap yang paling bijak adalah kita itu harus menyeimbangkan antara autonomi dan juga conformity agar keputusan yang kita ambil dapat lebih rasional, bertanggung jawab, dan juga sesuai dengan nilai diri. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih.